Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Salat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, seperti biasa kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita ajak pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua Ustaz ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Rutinitas pekanan yang kita harapkan menjadi amalan yang sedikit Allahumma amin. tapi berkesinambungan. Allahumma amin. Sama-sama. 1 jam tapi Terus rutin menerus, Ustaz, 1 ya? pekan ya. Insyaallah kalau kita konsisten, Insyaallah. kita berharap itu menjadi salah satu amalan utama yang akan menjanjikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk para pemirsa dan para pendengar kita. Ya, saya pernah mendengar saat amalan itu tidak dilihat dari banyaknya, namun walaupun kecil tapi terus menerus itu yang baik. Betul Ustaz? Iya, salah satu hal yang bisa membuat suatu amalan memiliki pahala yang besar adalah dengan konsisten menjalankan amalan itu meskipun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus berkesinambungan, lestari meskipun hanya sedikit. Dan juga semoga pemirsa kita, pendengar radio juga setia saja konsisten untuk terus menuntut ilmu saja. Barakallahu fikum Ustaz. Dan mungkin pembukaan ini Ustaz mau disampaikan berupa nasihat atau mungkin pekan kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin Ustaz? Iya, tadi pembicaraan kita saya rasa cukup ya sebagai mukaddimah. Kita berharap majelis pekanan kita ya, dan mungkin bagi sebagian pemirsa bisa menjadi harian lebih banyak kalau mereka hadir dan mengikuti acara live interaktif atau kajian-kajian yang lain di Fatwa TV. Nah, Ustaz. Maka rutinnya kajian, rutinnya menyimak kajian itu insyaallah juga sama akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu amalan andalan kita. Kita ini butuh amalan andalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap dari pintunya nanti kita dipanggil di akhirat. Kita dipanggil di surga dari pintu itu gitu. Dan salah satu pintu surga yang 8 sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pintu ilmu. Pintu ilmu itu adalah salah satu dari pintu surga yang 8. Nah, dengan konsisten, dengan terus cinta ilmu, ya, ikut menyimak kajian-kajian ilmiah, kita berharap bisa dipanggil dari pintu ilmu. Allahumma amin, Allahumma amin. Tapi Ustaz, di pembukaan ini yang pekan kemarin ada soal yang terjawab, mungkin Ustaz kita lebih dahulukan sebelum kita menjawab pertanyaan telah masuk mungkin Ustaz. Di pertemuan yang terakhir ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab atau mungkin juga ada yang butuh koreksi. Di antara yang pertama pertanyaan tentang mana yang lebih utama, berkurban dengan 1 ekor kambing atau domba atau kongsi ya bersama-sama 7 orang untuk menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu
penanya, dan saya mengatakan bahwasanya yang paling baik adalah yang paling maslahat untuk masyarakat setempat atau untuk umat Islam yang akan menikmati daging kurban tersebut. Dan ketika saya merujuk literatur beberapa ulama, saya mendapatkan bahwasanya penjelasan mereka senada ya, relatif seragam dalam hal itu, yaitu menjelaskan bahwasanya berkurban dengan seekor kambing lebih afdal daripada bersama-sama menyembelih satu ekor kambing, ya 7 orang bersama-sama menyembelih satu ekor sapi atau satu ekor unta, maksud saya seperti itu. Jadi mereka menjelaskan bahwasanya satu ekor kambing lebih afdal. Ya, tentunya semuanya baik, semuanya ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya dianjurkan, semuanya menepati sunnah insya Allah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik antara seekor kambing dengan 1/7 unta atau 1/7 sapi, maka para ulama menjelaskan bahwasanya berkorban dengan satu ekor kambing lebih afdal. Dan mereka menjelaskan alasannya, yaitu bahwasanya dengan menyembelih seekor kambing maka kita mendapatkan pahala penyembelihan penuh. Dan menyembelih itu adalah ibadah yang paling penting dalam kurban itu. Sebelum kita punya pahala sedekah, sebelum kita mendapatkan pahala sedekah, kita seharusnya sudah bisa mendapatkan pahala penyembelihan itu. Dan kalau kita menyembelih seekor kambing, berarti kita ambil pahala penyembelihan itu sendiri. Gitu. Nah, ketika ketika istirak atau bersama-sama dengan 7 orang, maka ya pahalanya otomatis terbagi di antara 7 orang itu. Gitu. Jadi sisi ini yang membuat para ulama menjelaskan bahwasanya berkorban dengan seekor kambing lebih afdal daripada berkongsi dengan 7 orang untuk menyembelih seekor sapi atau seekor unta. Demikian saja. Tanpa terasa juga sebentar lagi kita masuk kepada Dzulhijjah saja, bulan berkurban. Makanya banyak pertanyaan tentang kurban saja. Iya betul, masya Allah. Memang ini musim-musim ibadah ya. Ketika yang satu hilang, kita istirahat sejenak. Nanti akan ada musim ibadah yang lain. Dan memang seperti itulah Islam. Kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah sepanjang tahun, tapi kita dituntut untuk mengencangkan ibadah kita di musim-musim ibadah seperti ini. Dan masya Allah umat Islam seperti sudah terbiasa dengan pola dan ritme seperti ini ya. Jadi Ramadan, terus Syawal agak santai, nanti depan kita sudah ada Dzulhijjah. Masyaallah, masyaallah. Baik Ustaz, cukup Ustaz ya. Demikian ya, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya di pekan kemarin, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang menunggu Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Dari Ahsan Bilal di Masya Allah. Ya, ahlan Pak Ahsan Bilal, silakan Bapak. Iya, yang saya tanyakan ini Pak Ustaz masalah sholat yang terlupakan. Kami pernah musafir dari Palopo ke Makassar, jaraknya 700 kilo. Yang jadi waktu kami salat duhur asar kami jam Makassar, tapi menghampiri kota, kami cuma salat maghrib, lupa di jamak di Kasar. Tapi sampai di Makassar, sepertinya ini karena mungkin capek, perasaan kita ini kita sudah jamak salat Isya. Nanti 2-3 hari kami berpikir, mungkin kami tidak kerjakan salat Isya. Bagaimana ini permasalahan kita pada waktu kita sudah ingat? Apakah kita langsung salat Isya yang terlupakan 2-3 hari yang lalu, atau bagaimana Pak Ustaz? Cukup Bapak? Iya. Ya, terima kasih Bapak Ahsan Bilal di Makassar. Silakan Ustaz. Kalau kita ragu apakah kita sudah sholat atau belum sholat, ya, dalam hal ini adalah sholat Isya, maka hukum dasarnya kita belum sholat. Kalau kita coba ingat-ingat, kemudian kita akhirnya ketemu, waktu itu kan saya sudah jamak sholat maghrib dan Isya, maka berarti kita memakai keyakinan kita itu. Atau ghalabatul dhon, yaitu kemungkinan besar yang kita ingat, saya kemarin sudah sholat Isya, berarti kita tidak perlu untuk sholat lagi. Ya, karena bisa jadi juga setan masuk, kemudian menggoda kita, membisik-bisikkan, sehingga kita ragu-ragu padahal sudah sholat. Itu kalau kita bisa ingat-ingat dan kemudian ketemu bahwasanya kita
yakin sudah sholat isya atau kemungkinan besar sudah sholat isya. Tapi kalau setelah kita ingat-ingat ternyata yang lebih kuat adalah bahwasanya kita belum sholat isya. Maka itu yang harus kita jadikan patokan. Berarti saya belum sholat isya. Atau bahkan kalau kita ragu, ternyata setelah kita ingat-ingat, oh itu tengah-tengah, nggak ada sesuatu yang lebih kuat. Jadi di angka 50-50. Di sini juga hukum dasarnya kita belum sholat, maka kita segera mengerjakan sholat itu. Dan ketika kita ingat sholat tersebut, ya, atau baru menyadari bahwasanya kita belum sholat, setelah 2 hari 3 hari, kewajiban kita adalah segera mengqadha sholat yang ditinggalkan tersebut. Karena waktunya sudah keluar, berarti sekarang disebut sebagai qadha. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa suatu sholat, hendaklah dia mengerjakan sholat itu ketika dia mengingatnya. Jadi kalau kita ingatnya 2 hari setelah itu atau 3 hari setelah itu, ya, maka kita segera melakukan sholat isya tersebut dan tidak perlu menunggu waktu sholat isya. Katakanlah kita ingatnya di waktu duha hari itu, atau setelah zuhur atau setelah asar, kita segera mengqadha sholat isya yang kita tinggalkan 2 hari 3 hari yang lalu tanpa harus menunggu waktu isya hari itu. Cukup Ustaz ya. Bismillah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz di media sosial Fatwa TV. Ada di sini pertanyaan dari Bapak Haji Jailani Ahmad di Aceh Besar. Ustaz, dalam pengajian kecil pada tingkat RT sering dibahas tentang air mustakmal. Apakah ada dalil atau dasar hukum yang jelas tentang hal tersebut, Ustaz? Jadi air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air mustakmal itu bukan air yang tersisa di bejana yang kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi. Dia adalah air yang terlepas dari anggota badan kita saat dipakai untuk berwudu atau mandi. Misalnya saat saya membasuh wajah dalam wudu, maka ada air yang turun, yang tersisa dari wajah saya, kemudian air itu jatuh misalnya ke sebuah bejana. Ini yang disebut sebagai air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Jadi pertama perlu diluruskan dulu, karena sebagian orang memahami air yang sudah dipakai adalah air yang masih tersisa di bejana. Salah. Yang dimaksud dengan air mustakmal adalah air yang terlepas dari anggota wudu atau anggota mandi kita. Dan dalam mazhab Syafi'i yang banyak dipakai oleh umat Islam di Indonesia, disebutkan bahwasanya air mustakmal ini makruh untuk dipakai. Ya, kenapa? Karena sudah dipakai untuk bersuci. Jadi dalilnya lebih banyak dalil akli, ya, dalil logika. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya itu tidak makruh. Kenapa? Dalilnya juga dalil akli. Jadi bisa dikatakan silang pendapat di antara para ulama dalam hal ini, ya, lebih banyak dengan menggunakan dalil akli atau logika. Karena pihak yang kedua mengatakan tidak makruh. Kenapa? Karena airnya suci, kemudian melewati anggota yang suci juga. Ketika saya wudu, kan kemungkinan besar tangan saya juga suci. Kecuali kalau ada najis di tangan, itu jelas, itu nanti akhirnya airnya berubah menjadi air yang mutanajis, air yang bernajis. Tapi pada umumnya saat saya berwudu, maka tangan saya suci, wajah saya suci. Jadi suci ketemu suci, kenapa kemudian menjadi makruh? Ini logika yang ditampilkan oleh pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini juga menambahkan dalil dari praktek pada zaman Rasulullah SAW, di mana disebutkan dalam berbagai athar yang sahih bahwasanya para sahabat itu rebutan bekas wudunya Rasulullah SAW. Nah, ini yang barangkali yang memperkuat pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya ya air wudu yang sudah lepas dari anggota wudu, ya sudah dipakai untuk anggota wudu, maka dia tidak makruh untuk dipakai karena faktanya para sahabat rebutan sisa wudunya Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi
Ini barangkali kalau disebut dalil yang berupa athar ya, dalil yang nakli ya. Dalil yang sifatnya hadis atau athar ya ini dia gitu. Praktek pada zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan para sahabat tidak ragu untuk memakai bekas wudunya Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ini masalah khilafiyah di antara para ulama dari zaman dahulu kala. Ya, memang ada perbedaan dalam hal itu. Ya, mungkin ini bisa membantu mencerahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya dari Bapak Habib di Sumatera Selatan, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang dalam keadaan junub di malam hari, pagi hari lupa dan belum mandi junub, langsung berwudu dan mengimani sholat subuh. Yang bersangkutan teringat setelah pulang dari masjid di mana semua jemaah makmumnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, jadi ada kasus orang yang junub belum sempat mandi, kemudian dia ngimami sholat subuh. Dalam keadaan dia lupa sama sekali bahwasanya dia sedang junub. Baru setelah selesai sholat, maka dia baru sadar bahwasanya dia belum mandi wajib. Nah, maka bagaimana hukum sholatnya? Terus juga bagaimana nasib para jamaah yang bermakmum pada dia? Ya, ini menarik. Yang pertama, adapun bagi orang tersebut ya, maka kewajiban dia adalah mengulangi sholatnya. Ya, dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena suci dari hadas adalah salah satu syarat sahnya sholat. Di sini orang tersebut tidak memenuhi syarat ini. Dia tidak suci dari hadas. Maka ketika dia sadar bahwasanya dia sholat tanpa mandi wajib, tanpa lepas dari hadas, maka berarti sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi sholat tersebut ketika dia ingat dan sadar bahwasanya dia sholat dalam keadaan tidak suci. Adapun para jamaah yang sholat di belakang dia, maka para ulama menjelaskan bahwasanya sholat mereka sah. Sholat mereka sah. Kenapa? Karena mereka sudah menjalankan sholat dengan rukun dan syaratnya. Kewajiban-kewajibannya sudah dipenuhi semuanya. Ya, mereka dalam keadaan suci. Berbeda dengan imam yang kondisinya tidak suci, tapi mereka suci. Mereka dalam keadaan suci dan mereka tidak tahu kalau imamnya dalam keadaan tidak suci. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala misalnya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia ya mendapatkan apa yang dia amalkan dan dia juga menanggung apa dosa yang dia kerjakan. Nah, di sini dari potongan ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ini beliau menyimpulkan bahwasanya setiap orang itu akan ditanya sesuai dengan keyakinannya. Para makmum ketika mereka meyakini bahwasanya si imam suci, tidak tahu kalau imam dalam keadaan tidak suci. Kemudian mereka bermakmum di belakang imam itu. Maka mereka akan dihisab oleh Allah berdasarkan keyakinan mereka ini. Berbeda dengan kalau seandainya mereka tahu bahwasanya imamnya junub dan belum mandi. Kalau mereka tahu, kalau ada di antara jamaah yang tahu bahwasanya si imam tidak berhak untuk menjadi imam, kemudian mereka tetap ikut, maka sholat mereka tidak sah di sini. Tapi ketika mereka tidak tahu, tidak sadar, dan bahkan mungkin sampai sekarang mereka tidak tahu kalau imamnya dalam keadaan junub dan belum mandi, maka di sini dikatakan bahwasanya sholat mereka sudah sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Ustaz ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz, atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bapak Amiril di Bedugul, Bali. Ya, silakan Bapak. Masya Allah. Ahlan Bapak, silakan pertanyaannya. Nah, ini mau tanya masalah witir nih Ustaz. Ya, silakan. Kan ada 1, 3 atau 5 rakaat ya. Ya. Nah, terus apakah rakaat yang ganjil itu suratnya dari Qul huwallahu ahad atau surat biasa pakai
atau surat-surat yang lain itu Ustaz? Ya. Cukup Bapak? Ya, itu aja. Iya, terima kasih Pak Amirul di Bali. Tafadhol Ustaz. Ya, Bapak Amirul di Bali, sifat witir Rasulullah SAW itu sangat variatif. Artinya banyak sekali bentuk sholat witir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 1 rakaat, ada 3 rakaat. 3 rakaat juga bentuknya tidak sama, tidak satu. Kadang-kadang 3 langsung, kadang-kadang 3 rakaat tapi dengan 2 salam. Kadang-kadang 5 rakaat, 7 rakaat, ada yang sampai 9 rakaat. Ini semuanya sahih dari Rasulullah SAW. Maka kita bisa pakai variasi manapun sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Mempertimbangkan waktu, kemudian mempertimbangkan kesiapan diri kita, sedang semangat atau mungkin sedang agak ngantuk-ngantuk, itu semuanya bisa dipertimbangkan. Dan alhamdulillah ada contoh yang variatif dari Nabi Muhammad SAW dan semuanya bisa kita praktekkan. Makanya para ulama menyebut ini sebagai contoh dari ikhtilafut tanawu, perbedaan pendapat yang sifatnya adalah variatif. Semuanya sahih. Kemudian tentang bacaan ya, tentang bacaan masyhur dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau membaca Al-A'la di rakaat yang pertama, kemudian Al-Kafirun di rakaat yang kedua, kemudian Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Ya, ini boleh kita praktekkan juga, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak harus surat itu. Intinya dalam sholat kita bukan hanya sholat witir, tapi juga sholat subuh, sholat fardu yang lain, ya, termasuk sholat-sholat yang disebutkan bahwasanya Nabi sering membaca surat tertentu dalam sholat itu. Misalnya qobliyah subuh, atau di sholat subuh hari Jumat, atau di sholat Jumat. Ini ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi membaca surat-surat tertentu. Ini juga bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau kita membaca surat yang lain atau ayat yang lain, maka itu hukumnya juga boleh. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah sunnah. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita mengganti, kita kadang-kadang mungkin ini variasi, mungkin agak bosan ya surat itu terus misalnya, dan itu sah-sah saja, boleh kita membaca surat yang lain atau ayat yang lain apapun itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi semua surat, semua ayat boleh untuk dipakai, dibaca dalam rakaat-rakaat sholat kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada telepon berikutnya yang menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Munova di Madura. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya ya, kalau sholat 2 rakaat duduknya iftirosh atau tawaruk? Jika kadang duduk iftirosh dan kadang tawaruk, apa diperbolehkan? Iya, oke. Cukup Ibu. Terus pertanyaan kedua Ustaz, boleh ya? Iya, boleh. Mandi besar setelah melahirkan, bagaimana hukumnya jika melahirkan dengan operasi Caesar? Bagaimana dengan mandi besarnya, sedangkan jahitan operasi boleh terkena air setelah 3 hari sampai 7 hari baru boleh mandi. Itu apa harus mandi besar nunggu jahitan kering 7 hari atau gimana Ustadz ya? Itu aja Ustadz. Sesar ini kelahiran Bu ya? Ya, operasi sesar kelahiran. Kadang kan iya. boleh kena air 3 hari sampai 7 hari Ustadz. Ya. Terima kasih Umu Naufal di Madura. Mana Ustadz? Nah. Ya, cukup. Saya bisa tangkap insyaallah. Ya, sebentar. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang 2 rakaat iftirosh atau tawaruk. Iya, kalau kita sholat 2 rakaat, apakah rakaat yang terakhir ya, rakaat yang kedua dan sekaligus terakhir ini dulunya iftirosh atau tawarruk? Ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, dan mazhab Syafi'i sebagaimana kita telah jelaskan di kajian fikih ibadah berpendapat bahwasanya dalam sholat 2 rakaat, baik sholat sunnah ataupun juga dalam sholat subuh misalnya, sholat Jumat, mereka berpendapat dalam 2 rakaat ini, di rakaat terakhirnya atau di duduk tasyahudnya,
kita duduknya adalah tawarruk. Duduknya adalah tawarruk. Dan ini adalah titik beda antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Adapun madhab Hambali mereka berpendapat dalam kondisi seperti ini duduknya adalah iftirash. Dan memang ini masalah khilafiyah di antara para ulama ya, dan kalau madhab Hanafi itu selalu iftirash di mana-mana. Kalau madhab Maliki itu tawarruk di mana-mana. Nah, madhab Syafi'i dan madhab Hambali ini yang membedakan ya, kadang-kadang iftirash, kadang-kadang tawarruk, tapi di titik ini mereka berselisih pendapat. Mereka berselisih pendapat di sini dan yang rajihullahu taala alam ya, ini keduanya warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang seingat saya di Sunan Nasa'i atau Sunan Ibnu Majah yang bisa dipahami bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW kadang-kadang tawarruk dalam sholat 2 rakaat beliau, sebagaimana yang diyakini oleh madhab Syafi'i. Ya, sebagaimana beliau juga kadang-kadang duduk iftirash berdasarkan dalil-dalil yang dipakai oleh para pengikut madhab Hambali. Jadi ini yang tampak bagi saya semuanya sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan terlepas dari ini ya, terlepas dari hadisnya, perlu dipahami juga bahwasanya ketika para ulama menjelaskan di sini duduknya iftirash, di sana duduknya tawarruk, itu maksimal hukumnya sunnah saja. Dan para ulama sepakat bahwasanya kita boleh duduk dengan cara apa saja. Maksudnya antara tawarruk dan iftirash ini boleh kita pakai. Artinya kalau kita meyakini bahwasanya di rakaat pertama itu sunnahnya iftirash, maka kalau sesekali kita melakukan tawarruk di situ itu juga boleh. Kenapa? Karena iftirash hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Berarti boleh yang lain. Sama juga dalam rakaat ketiga, keempat kita meyakini bahwasanya itu duduknya adalah tawarruk. Nah, kalau sesekali kita duduk iftirash itu juga boleh. Kenapa? Karena para ulama sepakat bahwasanya keutamaan iftirash atau tawarruk di suatu duduk dalam sholat itu hukumnya maksimal sunnah saja dan tidak wajib. Jadi kita boleh untuk iftirash di posisi tawarruk, atau sebaliknya kita tawarruk di posisi iftirash. Itu secara hukum fikih dibolehkan oleh para ulama. Terima kasih, jazakumullah khair atas jawabannya. Dan yang kedua, mandi besar, jahitan operasi yang sudah kering. Iya, untuk mandi besar ya, kalau seandainya kita bisa mandi, kita bisa menyiram semua anggota tubuh kita, kemudian nanti yang ini dilindungi, kemudian diusap ya, dimasah atau diusap, maka itu yang terbaik. Jika memungkinkan sebagian kita siram, kemudian bagian yang bahaya kalau kena air itu nanti diusap. Ini yang dilakukan bisa seperti itu, atau kalau tidak memungkinkan maka bisa dengan tayamum, karena tayamum adalah sebagai pengganti dari wudu dan juga bisa menjadi pengganti dari mandi wajib. Ya, demikian, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada telepon yang masuk, kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh nggak kalau baca doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala di waktu sholat malam, di waktu sujud dan akhir salam, itu boleh nggak Pak Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, saya kan rumahnya bersebelahan dengan musola besar yang suka dipakai kajian. Nah, saya suka bersih-bersih atau beres-beres. Nah, kalau ada yang kayak Al-Quran, kitab-kitab yang sudah lapuk, yang sudah banyak rayap atau yang kuning, itu cara menyimpannya atau membersihkannya harus dibagaimanakan? Ada yang bilang boleh dikubur atau dibagaimanakan Pak Ustaz? Terima kasih, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri di Kuningan Barat. Silakan Ustaz. Masya Allah. Yang pertama kan
Doa. Doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini adalah sebuah doa yang agung yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diucapkan setiap pagi setelah salat subuh. Itu yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan maknanya adalah makna yang sangat agung, luar biasa. Kita sebisa mungkin membiasakan doa ini setiap pagi. Tapi juga boleh untuk mengucapkannya di waktu dan kesempatan yang lain. Karena ini termasuk doa yang jawami'ul kalim, doa yang pendek tapi syarat makna. Salah satu doa terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita juga boleh untuk memakainya dalam sujud kita atau waktu-waktu mustajab yang lain, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wa amma sujud fa akthiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka perbanyaklah doa di situ, karena itu lebih dekat kepada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh untuk mengucapkan doa ini atau doa yang lain, ya, tanpa bermaksud untuk mengkhususkan, ya. Karena yang biasa diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika setelah selesai salat subuh. Tapi kalau kita sedang perlu doa itu, atau kita ingin mengucapkan doa itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka tidak masalah kita membacanya di kondisi sujud maupun di waktu-waktu mustajab yang lain. Alhamdulillah. Yang kedua, Al-Quran yang lapuk, Ustaz. Al-Quran yang lapuk, karena Al-Quran adalah kertas yang dihormati, maka ada cara khusus untuk menjaganya atau untuk Menyimpannya, Ustaz. Menyimpannya ketika sudah tidak dipakai lagi. Ya, jadi mushaf ini yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah lekang oleh waktu, ya, dia bisa dikubur atau bisa dibakar. Atau cara lain yang tidak membuat kita merendahkan Al-Quran. Jadi jangan dilempar ke tempat sampah, jangan dicampur dengan kotoran-kotoran, itu tidak boleh. Tapi boleh kita kubur, ini tidak merendahkan, juga boleh kita bakar. Dan ada sebuah praktek yang barangkali bisa kita contoh sebagai umat Islam di Indonesia, yaitu apa yang pernah saya dapatkan kalau di Saudi Arabia itu, ya, biasanya di kantor-kantor, bahkan termasuk di gang-gang, ya, di kampung-kampung, itu tempat sampah dibagi dua. Ada tempat sampah yang umum, seperti kita kenal untuk segala kotoran, segala sampah. Ya. Kemudian ada tempat sampah khusus untuk kertas-kertas yang terhormat, yaitu seperti mushaf yang sudah tidak dipakai lagi, koran-koran yang mungkin ada asma Allah di situ, kitab-kitab yang sudah tidak terpakai, dan tentunya ada ayat, ada hadis, ada asma Allah di situ. Nah, ini dikumpulkan di tempat khusus. Jadi ketika petugas mengambil sampah, mengambil barang ini, mereka membedakan, ini akan ditaruh di sampah pada umumnya, sementara yang ini akan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu dengan dibakar atau langsung dikubur. Dan ini bisa kita transfer ke Indonesia, di kantor-kantor kita atau di kampung-kampung kita bisa menyediakan hal seperti itu, dan ini tentunya berpahala, ya, termasuk pengagungan Al-Quran, termasuk mengagungkan asma Allah, ya, termasuk mengagungkan syiar-syiar Islam, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada telepon yang masuk, saat kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Mamat di Jamanes. Silakan Bapak. Mau tanya nih tentang Mamat di Jamanes tadi. Ya, silakan Bapak. Iya, Bapak Muhammad, silakan. Mau tanya tentang Fatihah. Kalau di daerah saya kan suka dilanjutkan. Gimana dilanjutkannya, Pak? Suka dilanjutkan dari walabdolin itu menjadi Robi Firli wali walidaya amin. Nah, gimana reaksi saya yang paling baik gitu? Oke. Cukup Bapak? Cukup pertanyaannya Bapak? Dan keduanya kunut. Kunut. Iya. Kunut pun saya suka diam dan tidak mengangkat tangan. Apa itu salah? Okay. Cukup Bapak ya? Iya. Terima kasih Bapak Muhammad di Tasikmalaya. Silakan Ustaz. Iya.
Yang pertama tentang tambahan Rabbighfirli atau doa yang lain yang diucapkan setelah membaca Al-Fatihah. Kalau Pak Mama di Tasikmalaya bertanya tentang yang terbaik apa? Yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam athar-athar yang sahih bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya dalam salat beliau, maka para sahabat dan beliau sendiri termasuk mengucapkan amin. Ini yang terbaik. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan tidak disebutkan bahwasanya beliau menambahkan doa tertentu atau para sahabat menambahkan doa tertentu. Ya, maka itu yang terbaik. Dan para sahabat dulu mengangkat suara mereka dengan amin sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Itu sunnah. Dan kita mengetahui bahwasanya tata cara salat Nabi Muhammad SAW itu dinukil kepada kita, didokumentasikan dengan sangat detail. Jadi kalau ada tambahan doa tertentu, ada tambahan lafaz tertentu, itu semuanya terdokumentasikan dengan baik. Dan saya tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW menambahkan doa Rabbighfirli atau para sahabat menambahkan doa itu dalam bacaan Al-Fatihah mereka dalam sholat. Maka yang terbaik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun doa Rabbighfirli dan yang lain, ya, maka kita boleh untuk mengucapkan doa itu dalam sholat secara umum. Boleh saat misalnya ada ayat yang berbicara tentang kedua orang tua, perintah untuk berbakti kepada mereka, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita ingat, kita doakan Rabbighfirli, enggak ada masalah. Boleh. Atau dalam sujud kita sebelum salam kita mendoakan mereka. Mereka punya hak besar atas kita. Tapi tidak dengan cara menambahkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi terus-menerus seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kunut angkat tangan. Tentang kunut, kunut adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, dan kita mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut subuh hukumnya adalah sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang mendekati rukun, sunnah yang sangat penting, yang kalau ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini pendapat Imam Syafi'i seperti itu, masyhur, ma'ruf. Kita mengenal itu semuanya. Dan itu yang kita dapatkan di masyarakat kita, juga masyarakat kita masih mempraktekkan hal itu. Dan karena ini masalah khilafiyah di antara para ulama, sementara Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, yaitu dalam hal-hal yang memungkinkan, dalam hal-hal yang kelihatan, dalam hal-hal yang nampak, yang kelihatan oleh makmumnya. Maka yang terbaik adalah kita juga ikut untuk berdoa dan mengamini saat imam membaca kunut, meskipun kita berpendapat tidak perlu kunut dalam sholat subuh. Ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad sudah pernah membahas hal ini, bisa dirujuk fatwanya, dan kita salah satu yang kita rekomendasikan dalam fatwa tersebut adalah bahwasanya dianjurkan bagi orang yang sholat di belakang orang yang kunut untuk mengikuti gerakan imam. Kalau imam angkat tangan, kita angkat tangan juga, karena memang makmum itu pada dasarnya diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan ini adalah masalah khilafiyah yang dari dahulu terjadi di antara para ulama kita. Walhamdulillah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang menunggu, kita kembali sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bersama siapa di mana? Saya Mardius dari Pekanbaru. Ya, silakan Bapak. Ya, semoga kita semua diberkati Allahumma amin. Allahumma Amin. Ya, silakan Bapak. Ini mau tanya nih Pak Ustaz. Ya, Ya, silakan silakan, Bapak. Yang sebaiknya setelah sholat itu apa yang kita baca? Ya. Kan banyak ada, saya tengok
setelah sholat tuh dia nggak baca, langsung berdiri itu aja. Sementara Ustadz dari Falak bilang mengatakan Astagfirullahaladzim, membaca surat kursi, tapi sebagian nggak ada yang dibaca. Seharusnya yang mana Pak? Yang bagus Pak? Cukup Bapak? Nah, ya gitu aja dulu. Ya, terima kasih Pak Mardi di Pekanbaru ya. Silakan Ustaz. Ya, yang terbaik setelah sholat berjamaah adalah berzikir, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suara zikir beliau sampai didengar oleh para sahabat. Jadi beliau dan para sahabat berzikir, dikeraskan. Makanya zikir-zikir beliau masyhur di kalangan para sahabat, tapi tidak dikomando, tidak bersama-sama. Tidak dikomando tapi dikeraskan. Itu adalah sifat zikirnya Rasulullah SAW setelah sholat. Dan di antara yang diajarkan oleh beliau adalah beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sampai akhirnya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian juga yang masyhur mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah 1 kali. Ini juga punya beberapa variasi, kadang-kadang 10 kali, ya, ada yang 25 kali. Ini semuanya variasi zikir dari Nabi Muhammad SAW yang barangkali majelis ini bukan tempat yang tepat untuk mengkajinya satu persatu, tapi Bapak bisa merujuk kepada zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah salat, dan ada banyak sekali zikir yang dicontohkan oleh beliau. Maka yang terbaik adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam zikir itu, meskipun ya ini sifatnya sunnah. Jadi kalau ada orang barangkali karena buru-buru, karena harus langsung bekerja, tidak sempat dia langsung berdiri, itu juga boleh karena sholatnya sudah selesai. Begitu salam, sholat sudah selesai. Tapi agar kita tidak ketinggalan pahala zikir sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita berusaha untuk tidak meninggalkan zikir setelah sholat, meskipun barangkali sambil berjalan, tidak harus dalam posisi duduk. Dan juga mungkin putra bapak ketika bangun bukan berarti tidak zikir, tapi mungkin beliau zikir sambil berjalan, ya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berzikir setelah sholat. Ada juga tambahan Ustaz, bagaimana dengan baca ayat kursi juga ada step? Iya, ada ayat kursi, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas. Terus satu lagi yang ditanyakan dalam pertanyaan pekan kemarin, ada yang bertanya setelah subuh dan setelah maghrib disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bertanya apakah hal ini sahih? Jawabannya ya, ini adalah amalan yang sahih. Disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan juga disahihkan oleh para ulama hadis di antaranya At-Tirmidzi dan Al-Albani. Maka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah subuh dan juga setelah maghrib adalah sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada zikir yang khusus bagian sholat seperti ini Ustaz, ya. Dan ada yang umum untuk semua sholat seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu untuk semua sholat. Tapi ada sebagian zikir yang khusus untuk sebagian sholat tanpa sebagian yang lain, ya. Jadi tambahan yuhyi wa yumit itu juga sahih. Nah, mungkin ini pas sekaligus kita mengingatkan sebuah PR yang diberikan oleh para pemirsa di pekan kemarin. Ya, mudah-mudahan yang bertanya menyaksikan juga yang lain bisa istifadah saja. Semoga. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya bisa memahami, dan sudah ada telepon yang menunggu Ustaz. Kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Saya dengan Nini di Bandung, Pak. Silakan Ibu. Ya, ini mau tanya Pak Ustadz, kalau saya kan seorang PNS,
Jadi di PNS itu ada perjalanan yang seharusnya dilakukan 2 hari, dilakukannya sehari karena itu perintah dari atasan, kadang-kadang begitu Pak. Nah, apakah dana yang saya terima 2 hari itu, apakah boleh yang 1 hari yang saya tidak jalankan di hari keduanya, saya sumbangkan ke untuk dana yang menerima untuk dana syubhat gitu Pak. Terus yang kedua, untuk zakat Sebentar, Ibu, itu pekerjaan sudah beres di 1 hari ya? Pekerjaan sudah beres di 1 hari dan diperintahkan oleh atasannya memang hanya di 1 hari kan saja, tapi memang pertanggungjawaban yang kita tanda tangan itu 2 hari gitu Pak. Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah kan saya baru mengetahui ilmu tentang zakat mal antara nisab dan haul itu Pak. Nah, apakah untuk tahun ini saya sudah membayar zakat mal sesuai dengan nisab sama haulnya? Untuk yang tahun sebelumnya yang saya belum mengetahui ilmu itu, apakah bisa dibayarkan setelah saya mengetahui ilmu ini atau bagaimana gitu Pak? Dan tahun sebelumnya itu sudah nisab, setelah dihitung ternyata nisabnya sudah. Saya melihat dari buku-buku tabungan saya yang sebelum-sebelumnya, riwayat yang terdahulu itu 2 tahun yang lalu memang sepertinya sudah nisabnya sudah cukup dan haulnya juga sudah mencukupi gitu. Cuman karena saya tidak mengetahui ilmunya, saya mengeluarkannya tiap bulan. Sebetulnya itu salah ya Pak ya. Oh, dulu sudah dikeluarkan tapi tiap bulan ya? Iya, tiap bulan. Karena kan harusnya kan 1 tahun ya Pak haulnya gitu. Cukup Ibu? Ya gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bu Nini di Bandung ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini sebuah kehati-hatian, Masya Allah ya, bertanya untuk kehati-hatian. Dan kalau kita ragu dengan pendapatan kita dari model kunjungan keluar kota yang disebutkan dalam pertanyaan tadi ya, karena kita mendapatkan jatah 2 hari padahal hanya 1 hari ya. Kemudian kita berpikir itu syubhat, kemudian kita ingin menyumbangkannya, maka ini adalah sebuah cara untuk membersihkan harta kita. Itu sangat bagus. Ini bentuk wara', bentuk takut jatuh dalam kesalahan meskipun belum pasti salah, meskipun belum tentu salah ya. Jadi bisa disalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan ya, dan itu insya Allah menjadi sedekah ya, menjadi sedekah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan membersihkan harta kita dari syubhat-syubhat yang meragukan. Ya, kemudian yang kedua tentang zakat mal. Tentang zakat mal ya, kalau seandainya ibu dahulu sudah membayar setiap bulan ya, sebelum akhirnya paham tentang konsep ada syarat haul ya, ada syarat nisab ya. Kalau nisab mungkin sudah tahu, tapi yang haul ini memang kalau kita berbicara tentang zakat profesi di Indonesia itu prakteknya di sebagian tempat itu agak salah kaprah. Jadi sebagian tidak mensyaratkan nisab, bahkan sebagian tidak mensyaratkan haul atau sebaliknya. Jadi ada yang tidak mensyaratkan haul ya, bahkan ada lagi yang tidak mensyaratkan nisab. Nah, ini adalah sebuah praktek zakat profesi yang salah ya. Dan kalau kemudian ibu tahu tentang konsep yang benar belakangan ya, maka itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, tambahan ilmu. Ini adalah hidayah kepada ilmu Islam yang benar, kita harus syukuri itu. Adapun yang tahun-tahun sebelumnya, saya yakin yang kemungkinan besar ibu justru malah sudah mengeluarkan lebih dari yang menjadi kewajiban. Karena itu keluar setiap bulan ya. Berarti banyak sekali, padahal itu saya yakin itu belum wajib, yang setiap bulan itu belum wajib. Tapi ibu sudah keluarkan ya, maka yang keluar tentunya sudah tidak bisa ditarik lagi. Insya Allah itu sudah cukup sebagai penggugur kewajiban zakat yang kita lakukan. Karena itu lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Ya, kemungkinan besar seperti itu, maka tidak perlu untuk membayarnya lagi, dan apa yang sudah dikeluarkan dengan niat zakat itu sudah cukup. Bahkan kemungkinan besar itu memenuhi zakat wajib dan masih ada lagi zakat sunnah yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, begitu pentingnya ilmu ini Ustaz ya. Masya Allah. Betul. Semoga jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian semoga ibu yang bertanya semoga bisa dipahami. Ya Ustaz, masih ada telepon yang masuk Ustaz. Mungkin Ustaz Fadol, monggo minum dulu Ustaz. Kita sambil mengangkat telepon yang masuk. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Nenek Zahid dari Bukit Tinggi. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Zahid, Masya Allah ya. Silakan Nenek Zahid. Iya, ini mau tanya Ustaz. Korban bisa satu ekor kambing buat keluarga yang buat saya dan buat keluarga yang sudah meninggal seperti ibu, bapak dan suami. Bolehkah begitu Ustaz? Iya, cukup Ibu. Ibu? Ya, itu aja. Ya, terima kasih Nenek Zahid di Bukit Tinggi. Ya, Silakan Masya Allah, Ustaz. ini beliau masih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di usia beliau yang sudah tidak muda lagi. Ini Masya Allah, ini Insya Allah istiqomah ya di atas amal soleh. Dan jawabannya boleh ya. Jadi satu ekor kambing itu bisa cukup untuk kita dan keluarga kita. Juga boleh disertakan dalam niat korban kita, suami yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal, boleh disertakan dalam niat itu. Karena Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Yang satu untuk beliau dan keluarga beliau, kemudian yang satu lagi amman lam yudhahi min ummati. Kata beliau, yang satu lagi ini atas nama orang-orang yang belum berkorban di antara umatku. Dan para ulama menyebutkan ini cakupannya luas. Yang belum berkorban itu bisa jadi orang-orang yang masih hidup, bisa jadi orang-orang yang sudah meninggal. Maka kalau ibu memasukkan dalam niat kurban itu ibu, kemudian keluarga yang masih ada, kemudian suami yang sudah meninggal dan orang tua yang sudah meninggal, maka kalau kita lihat ini cakupannya tidak seluas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu atau apa yang ingin ibu lakukan itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahan darinya yang diberikan kepada kita. 1 ekor kambing, tapi pahalanya bisa sampai ke semua orang itu insya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan kembali ke yang sudah masuk Ustaz. Ini dari Saudara Putri Anugrah di Sulawesi Barat. Ustaz, bolehkah perempuan safar sendirian dan di tempat tujuannya dia mempunyai mahram? Iya, jadi yang dilarang dari para wanita, maksudnya perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk para wanita ketika safar adalah safar tanpa mahram, dalam kondisi safarnya. Meskipun dia punya mahram di tempat tujuannya. Karena inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman untuk berjalan di perjalanan sehari semalam. Tentunya ukurannya pada zaman dahulu, yaitu jarak safar 70 kilo, 80 kilo atau kurang dari itu yang disebut sebagai orang sebagai safar, kecuali ada mahram bersamanya. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ada mahram bersamanya. Tidak halal, berarti apa? Haram. Ini langsung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan banyak umat Islam yang bermudah-mudah dalam hal ini saat ini. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Tapi seorang muslim yang baik hendaknya berhati-hati dalam hal ini, tidak safar kecuali ditemani oleh seorang mahram. Karena memang yang ditutur dari dia adalah di perjalanan ini yang berbahaya. Meskipun dia punya mahram di kota tempat tujuan. Dan Masya Allah ada sebagian orang yang sangat hati-hati. Ini menunjukkan ittiba mereka yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, di mana meskipun mereka harus pinjam uang, karena tentunya kalau safar 2 orang tiketnya kan double. Tapi itu ujian kita di zaman sekarang, itu ujian kita. Sebagian orang Masya Allah tidak mau istrinya safar kecuali dia menemani. Tidak ingin anak perempuannya safar kecuali dia akan menemani atau ada mahram yang menemani. Ini termasuk pengagungan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dan menghormati aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Maka pesan saya kepada saudari yang bertanya, juga kepada umat Islam yang lain, para wanita muslimah yang mendengar siaran ini,
untuk berhati-hati dan tidak safar tanpa mahram kecuali dalam keadaan terpaksa. Darurat itu baru membolehkan safar yang seperti itu. Adapun dalam kondisi longgar, dalam kondisi kita mampu, keperluannya tidak begitu mendesak, maka safar tanpa mahram adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap wanita muslimah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Bagaimana saat waktu masih ada sedikit, mungkin kita jawab dengan ringkas mungkin nanti Ustaz. Oke, terakhir ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Iya, silakan Bapak Asrul, langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kan belum dihakikatkan, waktu itu belum mampu, ini sekarang sudah mampu. Apakah anak yang umur 8 tahun masih wajib dihakikoi ketika mampu? Dan apakah kalau dihakikoi itu kambingnya harus jantan atau bisa betina atau bagaimana Ustaz? Cukup Bapak ya, bisa ditangkap insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Sul di Maluku. Silakan Ustaz. Jadi akikoh adalah sunnah muakkadah menurut sebagian besar ulama. Akikoh itu hukumnya sunnah yang ditegaskan. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkannya menurut jumhurul ulama atau sebagian besar ulama. Dan sunnahnya dilakukan di hari ke-7. Tapi kalau kita tidak melakukannya di hari ke-7, maka kita boleh melakukannya di waktu yang lain. Sebelum hari ke-7 atau beberapa bulan setelahnya, termasuk yang ditanyakan ini misalnya setelah umur 8 tahun karena mampunya sekarang. Maka tetap disunnahkan bagi bapak untuk mengakikohi anak bapak meskipun usianya sudah 8 tahun. Karena bahkan Nabi Muhammad SAW mengakikohi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa. Ini disebutkan dalam hadis yang hukumnya hasan. Hadis yang kuat, hadis yang layak untuk dijadikan landasan hukum. Jadi ini sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf, sebagian tabi'in melakukan itu, yaitu mengakikohi dirinya ketika sudah dewasa karena dahulu orang tuanya tidak mampu untuk mengakikohi dia. Tapi sebelum kita mengakui diri kita, maka yang terbaik adalah orang tua mengakui anaknya meskipun terlambat beberapa tahun. Kenapa? Karena perintah akikoh pada dasarnya untuk orang tua bukan untuk anak. Nah, jadi sebelum anak bapak nanti mengakui dirinya sendiri ketika sudah dewasa, maka ada tahapan yang lebih baik, yaitu bapak sendiri yang mengakui putra bapak. Nah, jadi ini adalah sebuah sunnah yang boleh dilakukan, ya, meskipun tidak ideal di hari yang ke-7 karena memang ada alasan, yaitu mampunya baru sekarang. Alhamdulillah, ini kemudahan dalam agama kita. Kemudian tentang syarat kambingnya yang disembelih tidak harus jantan, ya. Jadi bisa jantan, bisa betina karena tidak ada larangan untuk memakai salah satu jenis kambing ini. Jadi semuanya bisa dipakai untuk akikoh. Yang penting adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itu ketentuannya. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, tanpa terasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas ilmunya. Semoga pertanyaan belum kita jawab yang masih banyak Ustaz kita jawab di pertemuan berikutnya Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas ilmunya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimakumullah, ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV hari Senin hingga hari Jumat setiap pekannya. Dan untuk kegiatan Dewan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita coba berikan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?